Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Fa usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun faqad fazal muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman ya karim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa yang fahima Sulaiman fahimna wa qur rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin para bapak serta rekan-rekan yang dimuliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan di dalam majelis ini dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kalau tadi dikabarkan ada beberapa rekan yang tidak bisa hadir karena sakit, semoga Allah segera mengangkat sakitnya dan menggantikan dengan pahala kesabaran yang melimpah. Salawat serta salam senantiasa pula marilah kita mohonkan kepada Allah agar ditimpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada segenap keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap risalahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan bab yang ke-12 dari kitab Tauhid ya. Kalau kemarin pada bab yang ke-11 itu di pembahasan hadis disertakan istilah nazar, maka pada bab ini secara khusus dibahas tentang nazar tersebut gitu nggih. Jadi minasyirki an-nadhru li ghairillah ya. Di antara bentuk kesyirikan itu adalah nazar li ghairillah. Jadi perlu kita ingatkan kembali bahwa memang antara tauhid itu lawannya adalah syirik ya. Sedangkan kesyirikan ini ternyata banyak bentuk dan macam-macamnya ya. Kita perlu mengetahui supaya kita bisa menghindar atau terhindar dari perbuatan kesyirikan tersebut ya. Karena kalau disebutkan dosa syirik ya, maka mungkin dalam benak beberapa orang masih membayangkan oh sing jenengane syirik itu mesti nyembah kepada pohon, nyembah kepada patung. Yang tergambar mungkin itu ya. Secara umum masyarakat kita akan kalau disebutkan istilah syirik maka yang terbayang adalah sesajen, kemudian nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu yang secara real jelas-jelas itu merupakan perbuatan mempersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam bab ini ternyata disebutkan termasuk di antara perbuatan kesyirikan adalah nazar yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab sebelumnya sudah kita singgung tentang pengertian nazar. Nazar itu apa? Kok kemudian dikatakan sebagai bagian dari bentuk kesyirikan ya. Jadi sedikit kita ulangi bahwa nazar itu adalah ya ibadah ya, yang pengertian secara bahasa adalah al-islam wal ahdu, jadi melazimkan ya. Melazimkan atau menetapkan sesuatu yang sebetulnya sesuatu tadi tidak menjadi kewajiban atasnya,
Akan tapi ketika itu dinadarkan, maka itu menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dengan beberapa bagian yang sudah pernah kita uraikan pada bab sebelumnya. Nah, kemudian mana yang menjadi dasar bahwa kenapa kok nadar itu kemudian disebut dengan ibadah? Nah, mu'alif atau penyusun buku ini mencantumkan beberapa dalil. Di antaranya yang pertama, beliau mengutip Al-Quran surat Al-Insan ayat yang ke-7, yakni qaulillahi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini dalil yang pertama ya. Yufuna bin nadri, mereka orang-orang yang memenuhi nazar ya. Jadi kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ada 2 ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainay yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, yashrabuna, mereka akan minum ya, min ka'sin, dari gelas yang berisi dengan ya kana mizaju innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafura ya. Yang mana isi gelas tadi adalah air yang berisi kafur. Apa itu kafur? Yang kemudian dijadikan merek sebuah air kemasan ya. Ini ternyata dalam Al-Quran disebutkan kafura. Kafura itu adalah ainay yashrabu. Jadi sebuah mata air yang ada di dalam surga yang nanti akan diminum oleh orang-orang yang al-abrar disebutkan di awal tadi. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi abrarun itu jamak dari birrun. Birrun abrarun ya. Berbuat kebaikan. Nah, kemudian siapa yang berbuat kebaikan tadi disebutkan pada ayat ini yufuna bin nadri, yaitu mereka orang-orang yang memenuhi nadar mereka. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa nadar itu merupakan perbuatan yang baik, dan segala macam bentuk kebaikan ini adalah merupakan ibadah ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baiknya. Maka dari beberapa landasan ini bisa kita ambil pengertian bahwasanya nazar itu merupakan ibadah. Mana dasarnya? Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang memenuhi nazar itu dengan kebaikan dan janji akan ya meminum dari mata air yang berada di dalam surga. Tentu ini merupakan suatu kebaikan ya. Nah, segala macam bentuk kebaikan itu adalah merupakan perkara ibadah, dan perkara ibadah itu tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang baik itu maka nilainya adalah ibadah, dan ibadah itu adalah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-170, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum bin nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lizzalimina min ansar. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang telah kalian nafkahkan, min nafaqatin ya, dari nafkah, au nazartum min nadrin, atau nazar kalian dari diantara nazar-nazar kalian, fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya ya.
Kemudian satu dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadzara ayyasi Allah fala ya'sihi. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, maka hendaklah dia mentaatinya. Wa man nadhara ayyasi Allah, akan tapi barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'sih, maka janganlah dia bermaksiat. Ya, sebagaimana di awal tadi kita sampaikan, karena nadar adalah sebuah ibadah, dan ibadah adalah dilaksanakan dengan tujuan untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan. Ya. Ini ya, para Bapak sekalian, di antara pengantar pembahasan tentang bab nadar. Kenapa kok nadar dikatakan ibadah? Ya. Dan nanti dari akar masalah ini, seluruh bentuk ibadah maka tidak boleh ya, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya nadar, gitu nggih. Nah, kemudian mari coba kita kaji lebih mendalam tentang jenis-jenis nadar itu apa saja, begitu nggih. Jenis-jenis nadar. Ya. Dari beberapa kajian dan juga buku yang saya baca, kita mendapatkan setidaknya ada 5 bentuk jenis atau 5 jenis nadar. Ya. Yang mana masing-masing dari 5 ini nanti ada 2 macam. Apa yang pertama? Yang pertama disebut dengan nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq itu contohnya begini. Saya akan melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu sudah dikatakan sebagai sebuah nazar. Ya. Jadi kembali ke pengertian awal tadi nggih, bahwa nazar adalah al-ilzam wal ahdu. Sesuatu yang dia lazimkan untuk dirinya sendiri atau sesuatu yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesungguhnya sebelum dia mengucapkan nazar tersebut itu tidak menjadi kewajiban baginya. Nah, maka ketika seorang mengatakan saya bernazar akan melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menyebutkan sesuatu itu apa, gitu nggih. Nah, maka di sini ada 2 macam. Ya. Yang pertama, nazar mu'allaq mutlak. Lafadznya seperti tadi, saya akan melakukan sesuatu karena Allah, ya. Tapi tidak disebutkan sesuatu itu apa. Ya. Nah, yang kedua adalah namanya nazar mu'allaq muqayyad. Apa bedanya? Kalau nazar mu'allaq muqayyad ini ada kalimat jika, ya. Jika saya lulus misalnya, saya akan melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau jika usaha saya sukses, maka saya akan melakukan sesuatu. Tapi sesuatu itu tidak jelas, ya. Maka disebut dengan mu'allaq, tidak jelas. Nah, perbedaan antara mu'allaq mutlak dan mu'allaq muqayyad itu pada kalimat jika, ya. Jadi kalau yang mutlak itu tidak mensyaratkan apapun, ya, pokoknya ya saya bernazar akan melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau yang muqayyad, jika saya
lulus ujian, jika saya diterima kerja, jika saya menikah tahun ini, ya, jika saya dikaruniai anak tahun ini, ya, saya akan melakukan sesuatu, tapi tidak jelas sesuatu itu apa. Nah, maka konsekuensi hukum dari nazar mu'allaq seperti ini adalah hendaknya ia membayar kafaroh. Kafaroh nazar apa? Kafarohnya nazarnya adalah kafaratul yamin atau kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah ini nanti bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min ausatin ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Ini kafarahnya, yaitu apa? Memberikan it'amu asyrati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Jadi dengan makanan yang biasa dimakan keluarganya dia. Min ausatin matut'imuna ahlikum, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan oleh keluarga tersebut. Jadi umpamanya keluarga tersebut tiap hari makan sate, ya, nanti memberi makan 10 orang miskin dengan sate. Sehari-hari dari keluarga tersebut makanannya adalah nasi lauk tempe, nanti beli makan 10 orang miskin dengan lauk tempe. Atau yang kedua, au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada seluruh 10 orang miskin. Atau yang ketiga, au tahriru raqabatin, atau memerdekakan seorang budak. Saiki budak ranono mas, ya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka boleh dia membayar kafarah dengan puasa selama 3 hari. Ini yang pertama ya, nazar mu'allaq, ya. Karena tidak jelas, ya. Maka konsekuensinya dia harus membayar kafarah. Nah, kemudian yang kedua, jenis nazar yang kedua, yakni nazar mubah. Nazar mubah. Ini juga ada 2. Nazar mubah itu misalnya begini, saya bernazar akan makan. Makan kan boleh, ya. Saya bernazar akan tidur, atau saya bernazar pokoknya akan gulung-gulung, kan buatan haram ya. Itu nazar mubah mutlak, jadi dia tidak mensyaratkan sesuatu ya. Nah, yang kedua itu sama, nazar mubah tapi muqayyad, nazar mubah tapi muqayyad. Sama seperti tadi ada kalimat jika, ya. Jika saya berhasil memenangkan pertandingan, maka saya akan salto ke belakang, ya. Atau jika saya laris dodolan, saya bernazar akan memberi apa? Akan makan, ya. Atau akan tidur. Nah, sifatnya mubah, ya. Sesuatu yang tidak dilarang, boleh. Nah, bagaimana konsekuensi dari nazar yang kedua ini? Nah, di sini ada 2 pilihan. Ya. Yang pertama, dia bisa memilih dengan memenuhi nazarnya, ya. Karena bukan perkara yang makruh atau diharamkan. Ya. Pokoknya aku juara 1 mas, aku harus gulung-gulung neng lapangan, ya. Kan boleh. Ya.
Nah, itu dia boleh memenuhi nadarnya. Pilihan yang pertama. Atau yang kedua, ya, dia membayar kafaroh. Dia membayar kafaroh. Ini yang jenis nadar yang kedua. Kemudian jenis nadar yang ketiga. Ya. Jenis nadar yang ketiga adalah nadar makruh. Ya. Makruh itu adalah suatu perkara yang dibenci. Ini juga ada dua. Satu nadar makruh yang mutlak. Saya bernadar akan makan dengan berdiri. Kan makruh nih. Mutlak, dia tidak mensyaratkan apapun ya. Atau yang kedua, nadar makruh muqayyad. Jika saya berhasil menjebol gawang lawan ya, saya akan pulang ke rumah dengan membuka aurat. Nah, ini kan makruh ya. Atau mungkin malah terjerumus ke haram nanti ya. Makan sambil berdiri ya, umpamanya. Ini makruh. Nah, bagaimana dengan nadar yang ketiga ini? Nadar yang makruh ya. Yang pertama, konsekuensi hukum dari nadar makruh ini ya, dia memenuhi nadarnya ya, tapi makruh ya. Atau yang kedua, dia membayar kafaroh, dan ini yang lebih afdol ya. Ya, lebih afdol dengan bayar kafaroh. Ternyata bal-balan menang tenan ya. Arep mangan karo ngadeg. Nah, iki bacot muni nek menang li bal-balan arep mangan karo ngadeg umpamane ini. Ya, itu satu yang makruh ya. Maka lebih afdal untuk membayar kafaroh dan tidak memenuhi nadar. Dan yang keempat, jenis nadar yang keempat ya, yaitu nadar haram. Jadi tadi ada nadar mu'allaq, mubah, makruh, yang keempat haram. Misalnya apa ya? Saya bernadar akan mengadu domba antar peserta grup tanpa menyebutkan alasannya atau menyebutkan sebabnya. Atau dia bernadar saya akan main judi, naudzubillah ya. Nah, ini juga ada dua. Yang pertama tadi nazar haram mutlak, yang kedua nazar haram muqayyad. Muqayyad itu misalnya jika ya, saya lulus ujian ya, atau jika usaha saya berhasil ya, pokoknya wong sak kampung arep tak gawe onar umpamanya. Ya, mungkin ada yang demikian Pak, karena mungkin biyen direhke ngoten nggih, mungkin biar dulu dibully ya. Dibully sama orang sekampung, wes nek aku ngantek sukses wong sak kampung tak gawe bosah baseh umpamanya. Ini nadar haram. Bagaimana konsekuensi dari nadar yang jenis nadar yang keempat ini? Maka para ulama bersepakat untuk apa? Wajib untuk diingkari atau hendaknya tidak dia penuhi nadar tersebut. Nah, kemudian membayar kafaroh ada apa tidak? Ini ada dua pendapat ya. Kalau Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, dia wajib membayar kafaroh ya, untuk jenis nadar yang keempat ini. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan diantaranya adalah Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, tidak mewajibkan untuk membayar kafaroh. Cukup dengan
mengingkari atau meninggalkan apa yang telah dia nadarkan tersebut. Haram. Nah, kemudian yang jenis nazar yang kelima, jenis nazar yang terakhir yang kelima adalah bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam perkara ini baik secara mutlak ataupun muqayyad wajib untuk memenuhi nazar tersebut. Wajib. Misalnya ya tanpa alasan, tanpa sebab besok bulan Januari saya akan puasa, saya bernazar akan puasa sunnah 3 hari. Tapi diucapkan dengan saya akan bernazar puasa Ayyamul Bid di bulan Januari. Walaupun puasa Ayyamul Bid, puasa di pertengahan bulan itu hukumnya sunnah, tapi ketika dia sudah lafadzkan dengan saya bernazar, maka itu menjadi wajib bagi dia. Ini mutlaknya, tanpa mensyaratkan sesuatu. Atau nazar dalam ketaatan yang muqayyad. Jika saya sembuh dari sakit, maka saya akan melaksanakan qiyamul lail 1 pekan berturut-turut. Maka itu menjadi nazar yang wajib dipenuhi. Maka konsekuensi hukum dari nazar yang kelima ini tidak ada lain kecuali harus ditunaikan. Nah, hadirin sekalian, para bapak yang dimuliakan, ini tentang beberapa pengertian sekaligus jenis-jenis nazar. Nah, di awal tadi kita sampaikan bahwa nazar itu adalah al-izlam wal ahdu. Sesungguhnya atau sebenarnya sesuatu itu tidak ada kewajiban bagi seseorang, tapi ketika dia nazarkan maka hal tersebut menjadi wajib untuk ditunaikan dengan beberapa konsekuensi tadi. Nazar adalah ibadah dan tidak boleh mempersembahkan sebuah ibadah kecuali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nazar ini ditujukan untuk selain Allah, maka terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Misalnya saya bernazar nanti akan sowan kepada Mbah Dukun untuk apalagi ini double nanti dosa kesyirikannya adalah double. Yakni dia bernazar kepada dukun yang pertama bukan kepada selain Allah, dan kesyirikannya adalah dia mendatangi atau meyakini makhluk yang memiliki kekuatan mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 dalil dari bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Bisa kita simpulkan atau kita ambil faedah bahwa wajibnya memenuhi nazar jika nazar tersebut adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemaksiatan maka tidak perlu. Tahrimul wafa'u bin nadri idza kana fi maksiatin walakinna yukaffiru bi kafaratil yamin. Jadi haram untuk memenuhi nazar yang bentuknya adalah kemaksiatan, dan baginya wajib untuk membayar kafarah dengan kafarah yamin. Bab yang ke-12 sekian. Tadi pembahasannya pendek karena memang di bab 11 atau bab sebelumnya sudah pernah kita uraikan panjang lebar tentang nazar. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Ini bab yang ke-13. Bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk di antara kesyirikan yaitu isti'adzah atau minta perlindungan bi ghairillah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para bapak serta rekan-rekan yang dimuliakan,
al-isti'adzah. Jadi kalau panjenengan pernah belajar bahasa Arab ya, kalimat isti'adzah ini merupakan bentuk masdar dari kalimat ista'adha yasta'idu, isti'adzah ya. Jadi faedah dari penambahan huruf hamzah, wasol, sin dan ta dalam sebuah kalimat fi'il mujarrad ini memiliki faedah, maknanya adalah tolabu syai' atau meminta ya, sesuatu ya. Seperti contohnya ya, kalimat ghafara yaghfiru artinya mengampuni. Kalau mendapatkan tambahan hamzah, sin dan ta menjadi istaghfara yastaghfiru istighfaran, maka maknanya menjadi meminta ampun. Ista'ana yasta'inu menjadi meminta pertolongan dan seterusnya. Nah, termasuk di antara kesyirikan adalah al-isti'adzah bi ghairillah, minta perlindungan kepada selain Allah. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena setiap permintaan ya, tentu di situ mengandung doa ya. Sedangkan doa adalah merupakan bentuk ibadah ya. Dan ibadah itu tidak diperbolehkan kepada selain Allah. Ini kaidah ini kita bawa terus ya. Jadi setiap ibadah tidak diperbolehkan kepada selain Allah, ini akan kita bawa terus ya. Nah, untuk isti'adzah sendiri ya, minta perlindungan itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah isti'adzah yang termasuk dalam kategori syirik besar ya. Yaitu apa? Meminta kepada selain Allah ya, terhadap suatu perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya ulangi pelan-pelan ya. Meminta perlindungan yang pertama termasuk kategori syirik besar adalah ya, meminta kepada selain Allah ya. Meminta perlindungan kepada selain Allah ya. Padahal selain Allah tersebut ya, tidak mampu memberikan perlindungan ya. Misalnya minta kepada orang untuk mencegah supaya tidak turun hujan ya, kan nggak bisa ya. Atau minta kepada benda supaya tidak turun hujan ya, supaya terhindar dari penyakit ya. Padahal kita tahu yang menurunkan penyakit, yang menurunkan rezeki, yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka ketika kita berlindung kepada sesuatu, hal itu termasuk perbuatan kemusyrikan ya. Saya masih ingat zaman kecil dulu nggih, nek pas musim udan seperti ini gitu ya, ono mendung bledek ganter-ganter kon sangu dong jarak. Enten mboten iki Pak ngoten niku. Nah, mboten nggih. Kon nggawa dong jarak. Niku karo nyebut putune Ki Ageng Sela. Ben ora kena bledek nggih. Padahal mungkin tidak ya, tidak mungkin itu. Karena petir hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama nggih. Jadi yang termasuk syirik besar. Nah yang kedua termasuk syirik kecil ya. Ya, ini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kan, tapi masih ada memungkinkan celah atau masih memungkinkan dalam hatinya memiliki keyakinan ya bahwasanya yang melindungi Allah tapi dengan perantaraan benda. Kita kembalikan kepada kaidah yang dulu nggih, man ja'ala sababan wa laisa bisababin la syar'iyyan wala qadariyan ya. Barang siapa yang menjadikan sebab terhadap sesuatu padahal sesuatu itu
tidak bisa dijadikan sebab baik secara syar'i ataupun secara kauni, secara ilmiah orang mungkin gitu. Secara syar'i apalagi, maka itu termasuk perbuatan kesyirikan juga. Nah, yang ketiga ini adalah merupakan isti'adzah yang diperbolehkan, yaitu apa? Meminta perlindungan kepada makhluk yang makhluk tadi memiliki kemampuan untuk melindungi. Akan tapi harus disertai keyakinan bahwa makhluk tadi mampu melindungi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diuyak-uyak karo perampok gitu nggih. Mas aku tak jaluk tulung delik neng omahmu. Nah, kita akan melindungi dia. Dikejar-kejar sama perampok umpamanya. Maka ini termasuk yang diperbolehkan. Walaupun keselamatan dia bukan semata-mata karena perlindungan makhluk, akan tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa dalil yang disampaikan pada bab ini, yang pertama wa qaulullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana, ini ada dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi, dulu itu ada ya, laki-laki di kalangan manusia ya'uduna birijalin minal jin, mereka minta perlindungan kepada jin. Kemudian fazaduhum rohaqa, dan jin tadi justru menambah ya, manusia itu semakin sesat ya. Jadi pada zaman jahiliyah dulu ya, meminta perlindungan kepada tuannya bangsa jin ya. Jadi pada zaman jahiliyah dulu gitu ya, ada beberapa manusia itu ketika mereka singgah di suatu tempat ya, maka mereka akan minta perlindungan kepada yonek coro jone rojo jin supaya rakyatnya ora ganggu ya, supaya bolone orang ganggu ya, utawa karo kepala genge ya, minta berlindung kepada kepala geng dari bangsa jin supaya anak buahnya tidak mengganggu ya. Ini pada zaman dahulu terjadi seperti ini ya. Ini merupakan kebiasaan jahiliyah ya. Dan mungkin di antara bapak-bapak moyang kita ya, termasuk di antaranya ya, mit sewu nggih Mbah putune ajeng nderek ngiyup nah, gitu nggih. Nah, tentu yang disebut itu adalah sesuatu ya, makhluk mbah sopo kan ditanyakan kan begitu nggih. Seperti saya dulu pernah pamit di Mbah Buyut sinten e? Lha ngoten niku nggih. Ya Mbah Buyut sing nang kene iki ya begitu. Berarti dia meyakini bahwasanya di situ ada makhluk lain yang singgah di situ. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya bahwa pada masa lalu, pada masa jahiliyah, di antara manusia itu ada yang mereka sangat takut, khawatir ya, kepada gangguan dari gangguan bangsa jin, sehingga mereka minta perlindungan kepada ya, pembesar jin. Akan tapi yang terjadi apa? Fazaduhum rohaqa. Dari pembesar jin itu justru malah menambahkan atau menambah kesesatan kepada manusia tadi. Nah, faedah dari ayat ini yang pertama adalah tahrimul isti'adzah bi ghairillah ya, diharamkannya minta perlindungan kepada selain Allah ya, karena yang mampu memberikan perlindungan dalam segala hal adalah Allah Subhanahu wa taala, dan isti'adzah meminta itu adalah termasuk bagian dari doa, dan doa adalah sebuah ibadah, dan sebuah ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah ya. Kemudian yang kedua,
bahwasanya barang siapa yang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah justru akan melemahkan dia, ya. Akan semakin lemah, ya. Berlindung kepada sesuatu yang lemah, maka dia akan menjadi lemah juga, ya. Kemudian dari ayat ini juga kita ketahui bahwasanya jin itu adalah ada, ya. Dan ketika di sini disebutkan birijalin minal jin, ya. Jadi jin itu ada yang laki-laki, berarti juga ada yang perempuan, ya. Ya. Berarti jin itu juga ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa disebutkan birijalin minal jin, dari laki-laki bangsa jin, ya. Cuman jenenge sinten nggih mboten ngerti nggih. Yang jelas dari bangsa jin. Kemudian dalil yang kedua dari bab minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah adalah wa an Khawlah, ini sebuah hadis, wa an Khawlah bintu Hakim, ya. Qalat, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Rawahu Muslim. Jadi Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Salamiyah, dikatakan juga Ummu Syarik, ya. Dia adalah seorang wanita yang shalihah, ya. Istri dari Utsman bin Mad'un, seorang muhajirin yang wafat pertama kali di Madinah, ya. Suaminya, ya. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah atau memasuki di suatu tempat singgah, atau barang siapa yang bertempat di suatu tempat, ya. Kemudian dia membaca doa, ya. Doanya a'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. A'udzu bi kalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Maknanya di sini adalah Al-Qur'an, ya. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, ya. Lafaz doanya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau dari keburukan apa-apa yang telah ia ciptakan, ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lam yadurruhu syai'un, maka dia tidak akan pernah tertimpa madorot, ya, sedikit pun, hatta yarhala min manzilihi dzalika, sampai dia melanjutkan lagi perjalanan dari tempat singgahnya tersebut, ya. Ya, ini ada sebuah testimoni dari Imam Al-Qurtubi. Dia pernah, ya, bercerita tentang hadis ini, ya. Cerita pengalaman, ya. Beliau Imam Al-Qurtubi ini setiap kali singgah di suatu tempat itu pasti membaca doa ini, ya. Pasti membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, suatu ketika dia pernah, ya, lupa atau dilupakan oleh setan tidak membaca doa ini. Ketika dia singgah di suatu tempat, dia tersengat kolo jengking, gitu. Kemudian setelah dia ingat-ingat, apa yang salah dalam diri saya tadi, gitu. Ya, dia kemudian ingat bahwa dia lupa tidak membaca doa ini. Nah, maka ini resep bagi para bapak serta rekan-rekan yang hobinya berpetualang, gitu, gitu, untuk membaca doa ini.
mbuh ngarit, mbuh mancing ya. Kalau ada di antara panjenengan ya sing hobi mancing ya. Nah, sehingga di suatu tempat membaca a'udzu bikalimatillahi tammah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari hadis ini Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha ya, mengabarkan tentang ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sanna lil muslimina hadhil isti'adah ya. Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang muslim untuk senantiasa meminta perlindungan ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan setiap apapun yang Allah ciptakan, baik dari makhluk yang nampak secara wujud maupun itu ya sebangsa ula, kalajengking, binatang buas, atau manusia-manusia yang bermaksud jahat, ataupun dari makhluk Allah dari bangsa yang tidak terlihat ya, dari bangsa jin termasuk diantaranya ya. Isti'adah bil jinni wa ghairihim, baik dari bangsa jin ataupun bangsa yang lainnya ya. Dengan melafadzkan doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini sudah masyhur ya, di kalangan aktivis majelis pengajian. Kalimat doa ini sudah sangat masyhur, biasa dibaca ya. Faedahnya dari hadis ini yang pertama adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya, barokahnya sebuah doa ya. Maka mari kita biasakan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu nanti ada dua, yakni doa ibadah dan doa masalah atau masalah ya. Apa itu? Doa ibadah adalah doa-doa yang kita baca dalam rangkaian ibadah kita, mulai dari Allahumma ba'id baini, kemudian Allahumma firli, doa ruku, doa sujud ya. Doa keluar masuk rumah, doa keluar masuk kamar mandi, memakai pakaian dan seterusnya. Itu merupakan doa-doa ibadah. Yang kedua ada doa permohonan atau doa masalah, doa permohonan. Sebagaimana lafaz doa kita ketika Rabbana hab lana min azwajina atau Rabbana atina fid dunya hasanah atau yang lainnya ya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah Subhanahu wa taala pasti ya mengijabah setiap doa ya. Hanya saja apakah Allah mengabulkan sesuai dengan permintaan kita, yang pertama, atau yang kedua Allah tangguhkan doa tadi untuk menjadi simpanan bagi kita kelak di hari kiamat, atau yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya sesuai dengan kadar kebutuhan kita, berupa dihindarkannya dari fitnah atau bahaya. Jadi pasti dikabulkan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku ijabah ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pasti diijabah ya. Hanya bentuknya tadi ya, ada 3 macam bentuknya. Satu, dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, ya Allah berikanlah saya rumah yang cukup ya, dikabulkan ya. Atau ya tidak dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, akan tapi dijadikan simpanan untuk kelak di akhirat. Atau ya dengan doa kita tadi kita dihindarkan dari mara bahaya. Itu faedah yang pertama nggih, barokah dari sebuah doa. Yang kedua faedahnya adalah annal Qur'ana ya munazzal ya, ghairu makhluqin. Al-Qur'an itu diturunkan, maka dia bukan makhluk ya, akan tapi kalamullah ya. Sebagaimana dulu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal sempat terjadi fitnah khalqul Quran. Jadi anggapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk ya. Tapi ahlu sunnah memahami Al-Quran adalah kalamullah ya.
kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan berilah ibadah barang siapa yang membacanya. Kemudian yang berikutnya, bayanu kaifiyatul isti'adah al-masyru'ah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tata cara, ya, kaifiyah, ya, tata cara isti'adah, ya, berlindung yang disyariatkan, ya, masyru'ah, isti'adah yang disyariatkan, yaitu dengan lafaz doa tadi, ya. Kemudian yang terakhir, yang faedah yang keempat adalah bayanu syumulul Quran wa kamalihi. Dari lafaz hadis ini juga ini kita dapatkan faedah menjelaskan tentang syumulul Qur'ani, ya. Al-Quran itu syumul, ya, menyeluruh, wa kamalihi, dan juga sempurna. Artinya Al-Quran itu tidak hanya berbicara tentang masalah sejarah atau kisah. Al-Quran juga tidak hanya berbicara masalah kaidah hukum-hukum fikih. Al-Quran juga tidak hanya berbicara masalah perintah dan larangan dalam syariat Islam, akan tapi termasuk di antara kandungan daripada Al-Quran dan kesempurnaannya adalah kita bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran tersebut untuk dijadikan sebagai sarana untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apa? Berdoa. Atau kita bacakan dalam untuk orang yang sakit sebagai ruqyah, yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini selesai 2 bab nggih. Karena memang pendek-pendek, bab nazar tadi, ya, hanya ada 3 dalil, dan bab isti'adzah li ghairillah, minasyirki al isti'adzah li ghairillah, ini ada 2 dalil saja. Yang mana keduanya adalah menyebutkan tentang termasuk di antara perbuatan kemusyrikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah ataupun bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena isti'adzah, meminta perlindungan, dan nazar, keduanya telah merupakan ibadah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian para Bapak sekalian. Ada sedikit waktu mungkin bisa kita gunakan untuk sharing atau tanya jawab, jika ada kita persilahkan. Semoga cukup insyaallah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian, banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kita ucapkan kepada Ustadz Farhan yang telah menyampaikan materi kajian malam hari ini tentang nazar. Dan alhamdulillah sudah dibahas semuanya tentang nazar. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat, bisa kita amalkan, ya, minimal sebagai kehati-hatian kita ketika kita bernazar. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain, ya. Kita umumkan kepada semua peserta kajian malam Selasa bahwa untuk kajian malam Selasa seperti biasanya nanti akan karena pandemi Covid, ya, sampai hari ini masih
masih besar ya, atau masih jalan. Maka untuk kajian malam Selasa tetap kita adakan, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah, 3M atau apa ini namanya. Monggo silahkan untuk membawa masker, kemudian jaga jarak jika memungkinkan. Seperti itu demi kehati-hatian kita semua, karena kita tidak tahu untuk virus ini seperti apa dan bagaimana. Ikhwani fillah, itu untuk informasi yang pertama. Untuk informasi yang kedua, alhamdulillah di pesantren An-Nur ya, kita mulai tadi malam kita ke ketempatan salah satu Ustadz Mukim dari Akademi Al-Quran ya, Boyolali, Klaten dan malam hari ini alhamdulillah beliau juga ikut dalam kajian. Kita perkenalkan, monggo maju saja di sini. Beliau Ustadz Lisanul Haq dari AAQ, Akademi Al-Quran, dan insya Allah akan membersamai kegiatan pesantren An-Nur dan sekitarnya mulai hari ini. Dan nanti monggo silahkan bagi teman-teman yang menginginkan untuk beliau diterjunkan ke masjidnya atau ke forum kajian-kajian di antara teman-teman semua, bisa nanti menghubungi saya atau nanti langsung ke Ustadz Santos selaku pembagi tugas. Dan kemudian untuk informasi tambahan juga, insya Allah dengan adanya Ustadz Lisan ini, beliau panggilannya Ustadz Lisan Ustadz Lisan ya tadi. Dengan adanya beliau, pesantren An-Nur akan menambah satu program lagi, yaitu kajian tahsin karena beliau fokusnya di tahsinul Quran. Kita akan buka program tahsin insya Allah setiap malam Jumat. Monggo teman-teman semua bisa memanfaatkan adanya beliau Ustadz Lisan setiap malam Jumat berkumpul di sini untuk kajian tahsinul Quran. Biar bacaan Al-Quran kita semakin benar. Demikian mungkin pengumuman dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari rekan-rekan semua, kita persilahkan. Dari Pak Santos, ada enggak Pak Santos? Cukup, tidak ada. Jazakallah. Sekali jazakallah Ustadz Lisan sudah kita perkenalkan, nanti kita programkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya. Untuk yang malam Jumat ini sekaligus undangan Jadi teman-teman semua kita undang untuk ikut dalam kajian tahsinul Quran bersama beliau Ustadz Lisan di sini di pesantren An-Nur pada. Demikian kajian malam hari ini. Mari di akhir kajian mari kita tutup kajian malam hari dengan doa. Jamnya ba'da Isya, sementara ba'da Isya malam Jumat atau ba'da Maghrib, pontal nanti ba'da Isya dulu sementara, walaupun nanti bisa kita rubah baik jam maupun harinya, tapi sementara malam Jumat terlebih dahulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah dalam membawakan acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.